Andai kata Abin ya bapak-bapak. Namanya sama aku Abdullah. Oh, langsung saja qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur halan. Sah. Sesimpel itu pernikahan. Tapi Binti kan Walid, bukan binti Abdullah. Walid. Jangan terlalu menutup diri dan jangan terlalu membuka diri. Yang sedang-sedang aja. Menutup diri terlalu rapat itu juga kurang baik. Dalam hal apa? Hidup itu enaknya yang sedang-sedang kok. Kudune kowe ngerti. Tresnoku nomor siji. Bisa saya ajak kamu nyanyi, bisa ini. Wongnya ngempet pipis, kamu kebelet pipis lagi. Ya, anak tadi langsung wongnya ngempet pipis ya. Nah, bertambah teman itu lebih baik. Bertambah teman lebih baik. Selagi orang itu tidak merugikan kita, kita welcome. Adapun jodoh itu nggak tahu kita ke depannya dengan siapa, nggak tahu. Jangan sok-sokan jaim kayak pada hakikatnya kita harus saling membutuhkan dan saling melengkapi. Enak itu orang ya diajak ngobrol, enak dia nyambung ya. Cantik Pak Haji buat pakai hijab. Kadang manusia itu tidak sadar akan kesalahan yang dia bikin berulang kali. Apalagi wanita, wow. Wanita itu paling mudah melakukan dosa. Makanya mohon maaf, penduduk neraka itu rata-rata itu wanita. Rata-rata penduduk neraka itu wanita. Karena apa? Karena banyak fitnah yang ditimbulkan oleh seorang wanita. Contoh misalnya, mohon maaf, ketika kita sebagai public figure misalnya, kita live dilihat banyak orang dengan pakaian yang kurang sopan, membuat orang itu pikirannya kemana-mana, akhirnya melakukan dosa. Asbabnya apa? Karena melihat kita. Itu Tapi dosa kalau yang misalnya gini Pak Haji, kalau aku ya, aku tuh bukan pakai baju seksi itu buat mengundang. Tapi lebih kayak ini real loh. Ini real, beneran real kejadian. Nyata. Karena ada orang yang ngomong kayak gini. Saya juga kamu pakai apa yang mau kamu pakai. Lakuin apa yang mau kamu lakuin. Misalnya kalau kamu cantik pakai filter, pakai filter. Kalau kamu cantik pakai bajunya, lihat kamu ngerasa lengan kamu kecil dan kamu ngerasa cantik ketika pakai itu, pakai gitu kan. Nah itu aku lakuin, aku ngelakuin itu ketika aku moodnya pakai baju ketutup, ya aku pakai baju ketutup. Kalau aku pakai kayak lagi aduh malas banget, udahlah pakai gini aja, tapi pengen nge-live, udahlah kayak gini aja gitu. Oke, gitu. Bukan kalau misalnya nih, misalnya satu hari Pak Haji Musin atau teman-teman lainnya ngeliat aku lagi pakai tank top gitu, atau baju kebuka gitu. Bukan karena aku lagi mengincar sesuatu, tapi kayak emang moodnya lagi itu gitu. Tapi mungkin suatu saat aku akan merasa lebih nyaman ketika itu tertutup semua, mungkin ya, mungkin. paham. Paham. Dan saya pun nggak bisa memaksa kamu harus tertutup, nggak bisa. Sekedar mengingatkan. Jadi gini, banyak hal yang tidak kita sadari, ternyata perilaku kita itu membuat banyaknya kerugian untuk kita sendiri. Contoh, rata-rata para pria itu mereka timbul syahwatnya ketika melihat wanita
berpakaian atau melihatkan apa ya, bagian-bagian yang mohon maaf kurang pantas. Ketika Iya. kamu pakai jilbab, rata-rata orang tidak bersahabat tapi mengagumi, benar nggak? Ya ampun cantiknya, cantiknya tapi dia pikirannya nggak kemana-mana. Tahu nggak maksudku? Hmm. Ketika kamu pakai jilbab, mohon maaf nih, ketika kamu pakai jilbab, orang itu mengagumi kamu cantik ya karena keanggunan dan kecantikan kamu. Hmm. Tapi ketika mohon maaf kamu pakai misalnya tank top nih, kelihatan kayak gini ya, kayak gini kelihatan, dia mengagumi cantikmu itu karena apa? Ada sahabat di situ. Wah, ada kemolekan bentuk tubuhnya. Wah, putih ternyata Ji, morning kileng-kileng mulus Ji. Hmm. Itu dampaknya beda. Hmm. Akhirnya banyak itu teman-teman yang lucu. Nah. Sebab mereka melakukan dosa karena apa? Karena melihat kita. Secara tidak langsung kita berkontribusi dalam perbuatan dosa. Soalnya saya belum pernah dengar cerita teman-teman saya itu yang mereka jomblo, nggak punya pasangan, mohon maaf agak kasar. Mereka ngocok itu karena melihat wanita yang berjilbab itu nggak ada. Dijadikan bahan wanita yang berjilbab. Mantanku. Ada. Mantanku. Apa? Hah? Ya terus. Rata-rata mereka cari bahan karena apa? Lihatnya apa? Wanita yang telanjang, wanita yang pakaian seksi kayak gitu untuk bahannya. Hmm? Memang kelihatannya kita itu ngobrol sampai jam 7 pagi pun nggak ada habisnya. Kan emang kayak gitu, kalau sudah saling cocok kayak gitu. Kalau nggak cocok, nggak nyaman, ngapain ngobrol lama-lama? Bukan. Ya wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Nanti kok kamu masih live, itu anak-anak pasti ngejar kamu juga itu teman-teman. Ya makanya kamu turun. Saya turun, kamu nggak turun. Enggak. Loh, kamu mau terus lanjut? Ini sudah jam berapa? Jam 4 Iya, loh. Bang Haji. Siap. Harus turun barengan lah. Kompak lah kita. Bisa. Ah, iya. Aku nggak ngantuk sama sekali loh. Biasanya ngantuk. Oh, mantannya teko. Nggak apa-apa. Kok apa? Hah? Kok apa? Mantannya datang katanya. Mana? Bukan mantannya yang datang, tapi masa depannya yang datang. Wes sih ngajine ndang sat-sat ngompol sih. Aku ki yo krasa nguyuh ade mencah tak empet aku iki. Kata anak kok hidung kita sama katanya. Beda mancangan kamu. Coba maju kamu. Oh iya, tapi kamu mancung juga. Mancangan kamu. Wah, ini sudah di-record sama anak-anak, kena SS kita. Sido rewang cah. Boleh siapa Kak Cimuksin? Bye-bye, sampai ketemu lagi nanti kapan-kapan. Jaga kesehatan. Sehat. Pesan-pesan kamu buat aku apa? Bahagia. Satu kalimat dok. Karena kalau udah bahagia pasti nggak sakit, pasti ya udah aman lah kalau udah bahagia.
Kelihatannya ini kamu kebelet pipis ya? Iya. Ini dia itu sudah bisa ditengeri kalau mau pamit itu pasti kebelet pipis dia. Makasih ya Pak Haji Muksin udah invite, jadi roomku rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo di invite lagi yo, Ca, wes bubar. Yo, turu istirahat, kasihan Pak Haji besok kerja. Yo. Sudah sekian lama tidak ada yang mengingatkan saya pagi hari. Selamat pagi, semangat kerjanya, jaga kesehatan. Waduh. Perkara sepele tapi itu membuat seorang pria itu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Aku nggak ngucapin ya guys, aku nggak bilang. Video Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini toh. Nah, kamu